Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda Nur Azizah dengan NIM 1910102040202, jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT fatwa DSN tentang hawalah dan wakalah. Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu saya akan menerangkan apa sih analisis SWOT, hawalah, dan wakalah itu. Yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik eksternal maupun internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Dengan kata lain, SWOT dapat diartikan sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang digunakan untuk mengevaluasi perusahaan dan mengembangkan perencanaan strategis. Selanjutnya, wakalah. Menurut kalangan Syafi'iyah, arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Dengan kata lain, wakalah merupakan akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Jadi dapat dipahami bahwa wakalah merupakan akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya, hawalah. Menurut kalangan Hanafi, yang dimaksud hawalah yaitu memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada orang lain yang punya tanggung jawab pula. Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah adalah pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain. Jadi, hawalah atau al-hiwalah merupakan pemindahan beban utang dari orang yang berutang menjadi tanggung jawab orang yang berkewajiban membayar utang. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan analisis SWOT, wakalah, dan hawalah. Analisis SWOT, wakalah, dan hawalah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada strength, kekuatan. Yang kedua ada weakness, kelemahan. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Pernyataan ijab dan kabul dalam wakalah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Akad wakalah dipergunakan antara lain dalam transaksi murabahah. Selain itu, digunakan pula pada transaksi lainnya yang berbasis imbalan seperti pengurusan haji, pengurusan biaya pengobatan, dan lain-lain. Akad hawalah memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan, tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan, dan dapat menjadi salah satu fee-based income atau sumber pendapatan non-pembiayaan bagi bank syariah. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Akad wakalah digunakan untuk surat kuasa menjaminkan apabila agunan yang diserahkan bukan hak milik mitra, dan untuk surat kuasa menjual atau agunannya apabila mitra tidak dapat memenuhi kewajibannya. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Apabila maksud yang terkandung dalam wakalah itu sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut, maka diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya atau kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas sesuatu objek yang dikuasakan. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Akad wakalah bisa kita temukan salah satunya dalam bentuk transaksi transfer, di mana pihak bank adalah sebagai wakil yang diberi amanat oleh nasabah sebagai muwakil untuk mengirimkan uang kepada yang ingin dituju oleh nasabah. Oleh karena itu, kita secara tidak langsung sudah melakukan akad wakalah dalam proses transfer tersebut. Yang terakhir ada threats atau ancaman.
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Adapun risiko yang harus diwaspadai oleh pihak bank syariah dari sebuah kontrak hawalah adalah adanya kekurangan nasabah dengan memberi invoice palsu atau wan prestasi ingkar janji untuk memenuhi kewajiban hawalah ke bank. Fatwa wakalah yang pertama ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 10 DSN MUI 4 2000 tentang wakalah. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlakukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah, bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS 6. Fatwa wakalah yang kedua ada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 113 DSN MUI 9/2007 tentang akad wakalah bi al-ujrah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI setelah menimbang bahwa masyarakat memerlukan pedoman transaksi dengan menggunakan akad, bahwa DSN MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait wakalah bi al-ujrah baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya. Namun belum menetapkan fatwa tentang akad wakalah bi al-ujrah untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk. Berdasarkan DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad wakalah bil ujrah untuk dijadikan pedoman. Fatwa wakalah yang terakhir ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 52 DSN MUI 3 2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Dewan Syariah Nasional telah menimbang bahwa fatwa DSN tentang wakalah dan fatwa DSN tentang pedoman asuransi syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci, bahwa salah satu fatwa yang diperlukan yaitu salah satu bentuk akad wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah bil ujrah untuk dijadikan pedoman. Fatwa tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah ada 3 ketentuan, yaitu yang pertama ketentuan umum. Ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah. Peserta adalah peserta asuransi atau pemegang polis atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah. Yang kedua ada ketentuan hukum. Wakalah bil ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Wakalah bil ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan atau saving maupun unsur tabaru atau non-saving. Yang ketiga ada ketentuan akad.
Akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujrah. Objek wakalah bil ujrah meliputi antara lain kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klien, underwriting, pengelolaan portofolio resiko, pemasaran dan investasi. Dalam akad bil ujrah harus disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi, besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah fee atas premi, dan syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Adapun fatwa-fatwa halalah, yang pertama ada fatwa halalah tentang Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 12 DSN MUI 4/2000 tentang hawalah. Dewan Syariah Nasional telah menimbang bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung. Karena itu, ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain yang dalam hukum Islam disebut dengan hawalah, yaitu akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya atau membayarnya. Bahwa akad hawalah saat ini bisa dilakukan oleh LKS. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang hawalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. Fatwa hawalah yang kedua ada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 58 DSN MUI 25/2007 tentang hawalah bil ujrah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI telah menimbang bahwa Fatwa DSN nomor 12 DSN MUI 4/2000 tentang hawalah belum mengatur hawalah mutlakah dan ketentuan ujrah atau fee dalam hawalah. Bahwa akad hawalah bil ujrah diperlukan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS guna memenuhi kebutuhan objektif dalam rangka memberikan pelayanan terhadap nasabah. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hawalah bil ujrah untuk dijadikan pedoman. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan ada kalimat yang kurang tepat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.